Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Ruang Hati. Sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan terkait parenting, finansial, kesehatan, dan berbagai permasalahan terkini lainnya dari hati. Pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu kehidupan pernikahan. Kita akan membahas mengenai menjaga pernikahan dari perceraian. Untuk itu bersama kita sudah hadir seorang narasumber, psikolog kesayangan kita, Ibu Muskantiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Hati. Terima kasih. Semoga selalu semangat Amin. dan bahagia. Amin. Bu Muski, kita sedang membahas mengenai pernikahan. Nah, pernikahan yang sukses, langgeng, bahagia, tentu menjadi harapan semua kita ya. Kan tetapi dalam perjalanannya ada berbagai macam hal. Ada persoalan, tantangan, dan terkadang ada luka di dalamnya. Nah, bagaimana sih agar kita bisa selalu kuat di dalamnya gitu? Agar kita tidak runtuh biduk pertahanan untuk mempertahankan rumah tangga kita. Nah, karena sebagian orang menganggap perceraian itu sebagai jalan keluar. Kalau kita lihat statistik nih, semakin hari semakin tinggi talak atau hula ya, semakin tinggi. Tapi jadi pengen tahu apa sih sebenarnya latar belakang atau alasan banyak suami istri akhirnya memutuskan untuk berpisah. Ya, berbagai alasan bisa dijadikan alasan untuk menyudahi pernikahan ya. Tapi kalau kita lihat kelompok-kelompoknya itu ada masalah misalnya perselisihan yang tidak kunjung ada titik temunya, masalah ekonomi, masalah mungkin karena pasangannya memutuskan poligami ataupun masalah KDRT dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat memang di dalam pengelompokan itu yang terbanyak adalah perselisihan yang tidak ada penyelesaiannya gitu ya. Tapi memang kalau dilihat di dalamnya ada apa aja, itu segala macam alasan bisa masuk ke situ ya. Misalnya perselisihan terkait dengan mungkin bagaimana pengelolaan keuangan, cara mengasuh anak, atau mengenai yang berhubungan dengan keluarga pasangan, segala macam alasan bisa masuk ke dalam kelompok itu sehingga itu menjadi satu kelompok yang alasannya banyak masuk ke situ perceraian itu. Oke. Nah sebenarnya yang namanya konflik atau perselisihan itu kan wajar terjadi ya. Betul. Ibaratnya bumbu dalam rumah tangga gitu, garam yang bikin enak seharusnya karena setelah itu jadi baik lagi gitu. Tapi gimana sih sebenarnya cara menghadapi konflik dalam keluarga tuh? Iya, konflik itu kan sebetulnya ketika kita dan pasangan ada suatu pandangan ataupun keinginan yang berbeda gitu ya, sehingga tidak selaras lah jalannya gitu ya. Nah, kita perlu sadari bahwa yang namanya perselisihan itu atau konflik gitu ya, tidak akan selesai ketika kita tidak menanganinya. Dengan didiamkan aja apakah itu akan selesai sendiri enggak gitu ya. Tapi hampir semua orang yang berkonflik juga menyadari bahwa oh iya konflik harus diatasi dengan berkomunikasi gitu ya. Nah, cuma seringkali komunikasi itu juga yang akhirnya membuat konflik itu menjadi tambah besar ya. Gitu ya. Jadi kita perlu melihat konflik ini bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Dan terutama seringkali kita mungkin berpandangan bahwa konflik itu sesuatu yang negatif ya. Mungkin karena kita melihat bagaimana cara orang berkonflik, mengatasinya seperti apa, atau mungkin dari pengalaman kita di masa lalu yang kita berada dalam posisi di mana mungkin kita tidak imbang posisinya sehingga kita di posisi yang kalah gitu ya. Sehingga konflik itu sesuatu yang negatif. Padahal tidak. Kita bisa mengambil suatu hikmah dari adanya konflik itu. Konflik juga bisa membuat pasangan bertumbuh. Mengapa? Karena dengan konflik kita sadar ada sesuatu yang harus kita bahas bersama.
Jadi disitulah kemudian titik awal pasangan terkoneksi untuk menyelesaikan itu. Jadi bukan untuk saling melukai loh gitu betul. ya, akan tetapi tadi malah jadi bertumbuh dengan adanya konflik tersebut. Nah, gimana caranya atau langkah-langkahnya konflik itu tadi carinya penyelesaian, bukan akhirnya memutuskan untuk berpisah malah setelah itu gitu. Iya, ini memang kadang-kadang orang berpikir capek ya berkonflik gitu ya, terus pengen nikahnya selesai aja cari pasangan yang lain gitu ya. Padahal belum tentu juga ya, dengan pasangan yang lain nanti juga ada konflik yang lain juga. Iya pasti mungkin. ada. Betul. Jadi memang kita harus pertama niat dulu, kita niat untuk berkomitmen untuk menyelesaikan konflik ini gitu ya. Itu pertama mindsetnya dulu ya. Ini peluang saya untuk menjadi lebih dekat, saling mengenali lagi pasangan gitu ya. Terus berkomitmen untuk cari solusi. Dan yang ketiga ya komunikasinya kita harus yang fully aware gitu ya. Artinya kita mencoba untuk mendengarkan pasangan kita. Mendengar itu menyimak ya, sebetulnya bukan mendengar. Dengan menyimak itu kita bisa merasakan apa sebetulnya yang dirasakan oleh pasangan, apa yang dibutuhkan gitu ya. Kita bukan menyimak untuk menyiapkan bahan amunisi gitu ya, untuk menyerang balik gitu ya, bukan tapi ya. menyimak untuk memahami gitu ya. Dan perlu ada keterbukaan untuk memahami kebutuhan pasangan kita. Meskipun kita mungkin nanti ujung akhirnya adalah tidak harus selalu setuju dengan itu, tapi kita perlu mempertimbangkan sudut pandang pasangan kita. Sejauh mana itu bisa diterima dan gimana supaya ada titik temu atau jalan tengah gitu ya. Dan terutama di dalam hal komunikasi yang penuh kesadaran atau mindful ini, kita perlu kita menjadi sadar juga. Kita sadar apa yang sedang disampaikan orang, tapi kita juga menyadari diri kita dalam hal memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh pasangan. Itu penting sekali. Sadar itu artinya ketika kita mendengar apa yang disampaikan, mungkin sesuatu yang tidak berkenan, kita mulai aware, apa yang terasa di tubuh kita mendengar itu. Ketika mulai deg-degan gitu, berarti ini tanda-tanda saya mulai mau marah. Tarik nafas gitu ya. Atau memang kalau perlu jeda, kayaknya kita jeda dulu ya, gitu. Mungkin pernah dengar salah satu atau nonton iklan tentang teh ya, yang kemudian ada pertentangan mengenai sesuatu hal, terus kemudian si istrinya mengatakan kita minum teh dulu yuk. Nah itu adalah jeda untuk menurunkan, untuk soothing atau menjaga menghindari terjadinya eskalasi gitu ya. Jadi diredam dulu. Diredam dulu sampai kita siap untuk membahas secara tenang gitu. Karena butuh ketenangan memang untuk membahas sebuah permasalahan ya. Betul. Kalau semua dua-duanya berkepala dingin, insya Allah dapat solusinya. Betul. Oke. Nah sekarang masuk ke apa aja sebenarnya hal-hal yang masih bisa ditolerir dan apa yang sudah enggak nih. Ini kayaknya red flag nih kalau semua itu bahasa anak sekarang. Gitu ya. Iya, red flag kalau semua wah ini udah enggak deh. Apa aja sih dalam pernikahan? Sangat individual sebetulnya. Tapi kalau secara umum apa-apa yang dilarang oleh agama sebetulnya ya itu bisa diterapkan juga apa yang dilarang di dalam pernikahan gitu ya. Kayak misalnya mencederai komitmen terhadap pernikahan itu sendiri, ataupun melukai ya KDRT. KDRT tidak hanya fisik atau psikologis, tapi mungkin orang tidak menyadari bahwa penelantaran keluarga secara ekonomi itu juga KDRT. Atau mungkin ada keluarga-keluarga yang pasangannya begitu posesif, menjaga supaya pasangannya tidak terkoneksi
pokoknya kamu nggak boleh kontak-kontakan sama keluarga kamu, nggak boleh berkunjung segala macam. Jadi kekerasan yang berupa isolasi sosial seperti itu juga sebetulnya kekerasan. Oke. Tapi tentunya berbeda ya itu dengan misalnya menjaga dari kontak dengan lawan jenis, teman itu gitu beda. ya, itu berbeda lagi ya. Karena sekarang banyak nih hal-hal orang ketiga masuk dari yang seperti itu gitu. Apa media sosial misalnya, jadi ada kesempatan untuk bisa berhubungan dengan orang lain dengan jauh lebih mudah gitu kan, sehingga membuka jalan-jalan yang akhirnya suaminya atau pasangannya menjadi curiga atau hal-hal kayak gitu ya. Itu juga harus diperhatikan mungkin. Iya betul. Mungkin kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika salah satu pasangan mungkin banyak lari keluar dan tidak mencari kebahagiaan di luar gitu ya, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan? Yang dicari kan sebetulnya adalah kenyamanan gitu ya, kenyamanan mungkin rasa diperhatikan, rasa dipedulikan, memperoleh kasih sayang, hal-hal yang nyaman lah buat dia, yang seharusnya berada di dalam keluarga itu sendiri, di dalam pernikahan gitu ya. Jadi kita juga pasangannya itu perlu untuk introspeksi sebetulnya, apakah itu sebetulnya memang terpenuhi di rumah gitu. Kita lagi bicara mengenai apa tadi sebetulnya? Kekerasan ya. Oh iya, apa yang tidak boleh ditolerir. Saya pengen menyampaikan sebetulnya ketika yang tidak bisa ditolerir itu memang sudah terjadi, bukan berarti bahwa pernikahan harus selesai gitu ya. Jadi KDRT misalnya terjadi, apakah itu verbal, apakah fisik, apakah tadi kayak isolasi sosial. Karena tapi ketika itu terjadi bukan berarti berhenti, tapi harus bagaimana? Ya, kita kan kena ada pemaafan gitu ya. Memaafkan dan meminta maaf itu sebetulnya dua hal yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan apalagi di dalam kehidupan pernikahan ya. Gitu. Tentu yang melakukan pelanggaran atau kesalahan perlu menyampaikan rasa penyesalan itu ya, bahwa itu sudah terjadi. Sebaliknya pasangannya juga perlu membuka diri untuk mulai paling nggak menerima dulu bahwa itu sudah terjadi, kemudian mencoba untuk memaafkan. Memang tidak mudah gitu ya, berbagai macam intensitas atau tingkatan luka gitu ya, sangat tergantung dari kesalahan yang dibuat oleh pasangannya. Tapi paling nggak kita berniat dulu. Saya berniat memaafkan dan mohon bantuan Allah untuk bisa membantu melalui ini menjadi orang yang pemaaf dan untuk melihat hikmah dari situasi yang sudah terjadi gitu. Tapi ini dalam artian yang bersangkutan tidak akan mengulangi lagi gitu. Setelah itu terjadi, udah berhenti sampai di situ. Tapi kalau apabila terjadi pengulangan? Iya betul. Ada hal-hal tertentu yang memang khas mungkin di karakter seseorang, kayak misalnya apakah dia nggak sabaran, pemarah, ataupun misalnya ceroboh gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita bisa untuk melihat lebih dalam kenapa pasangan kita demikian gitu ya. Dia bertumbuh di dalam keluarga seperti apa, atau perjalanan hidupnya selama ini seperti apa sehingga dia begitu pemarah misalnya gitu ya. Ya, tentu ketika seseorang sudah meminta maaf dan berupaya untuk memperbaiki diri, perlu waktu untuk bisa merubah menjadi sosok yang lebih baik gitu ya. Kita bayangkan orang ini bertahun-tahun di dalam kebiasaan yang seperti itu. Ketika kita meriset lagi orang ini, kan berarti dia belajar cara berperilaku yang baru, sehingga di dalam otaknya itu pun terjadi, kalau ada koneksi antar sel itu, dia harus membangun jembatan baru lagi gitu.
itu perlu waktu dan mungkin tidak bisa 2-3 bulan. Jadi kesabaran dari pasangan dan mungkin kolaborasi untuk membentuk perilaku baru yang lebih baik ini diperlukan gitu ya. Harus didukung. Harus gitu didukung. Ya. Misalnya apa ya, kalau pasangannya pemarah, misalnya yang tuh nadanya udah mulai naik loh gitu ya. Tarik nafas, tenang. Gitu. Jadi saling mengingatkan ya. Oke. Dan juga nggak mancing ya. Betul. Biar marahnya nggak keluar juga. Betul. Oke. Jadi itu menarik bahwa apapun kesalahan sebenarnya, yang namanya manusia penuh dengan kesalahan ya. Betul. Ketika minta maaf, ya sebaiknya dicoba dulu untuk melihat bagaimana ke arah perbaikannya. Gitu. Oke. Nah sekarang pengen tahu juga nih, apa hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan pernikahan? Hal-hal yang penting ya. Mungkin kita bisa melihat di pernikahan yang sukses itu apa sih yang terjadi di antara mereka gitu ya. Memang penelitian juga sudah banyak mengarah ke sana. Jadi bukannya melihat ke keluarga yang gagal itu apa sih yang terjadi di dalamnya, tapi arah penelitian sekarang sudah bergeser ke ketika ada keluarga yang berhasil, apa yang terjadi di dalam mereka gitu ya, apa yang mereka lakukan. Dan ternyata sebetulnya respect, menghargai itu menjadi salah satu hal yang ada di dalamnya. Kemudian kebersamaan di dalam kegiatan itu juga masuk gitu ya. Kebersamaan dalam kegiatan itu termasuk di dalamnya kegiatan spiritual. Jadi sama-sama ke gereja atau sama-sama ke masjid misalnya gitu, sama-sama tahajud sama-sama itu adalah yang memperkuat. Jadi kebersamaan ini menjadi hal yang penting apalagi di era seperti ini, di mana orang sama-sama di rumah, sama-sama satu kursi, satu sofa gitu ya, tapi masing-masing dengan gadgetnya masing-masing, dengan dunianya sendiri-sendiri, bersama tapi tidak terkoneksi gitu ya. Jadi respect, menyayangi, kebersamaan, termasuk dalam kebersamaan di aspek spiritual. Itu penting. Harus memperhatikan hal kayak gitu ya. Sebenarnya kembali lagi ke hak dasar, tugas kewajiban suami istri ya. Saling menghormati, menghargai kayak gitu kan, agar bisa tetap sama-sama. Baiklah. Jadi kalau itu tadi yang harus kita perhatikan dalam kehidupan pernikahan. Nah, kalau akhirnya ada hal-hal yang kemudian mengarah kepada perceraian misalnya, harus gimana ya? Oke. Nah itu kadang-kadang permasalahan itu apa ya, tumbuh menumpuk, tidak disadari, tahu-tahu rasanya udah nggak tahan. Iya gitu ya. Dan kadang-kadang permasalahan juga sesuatu yang di antara pasangan itu tidak mampu untuk diselesaikan bersama. Karena itu jika diperlukan pihak ketiga seperti mungkin konselor pernikahan ada baiknya dipakai, atau mungkin kalau tidak konselor pernikahan pihak yang dewasa, yang bijak maksud saya yang dipercaya dan sebaiknya memang di dalam pendekatan orang tersebut tuntunan agama itu menjadi hal yang diterapkan di sana, karena bagaimanapun juga tuntunan agamalah yang yang bisa membawa penyelesaian secara benar ya. Jadi didasari oleh ajaran-ajaran agama gitu, karena sejatinya pernikahan itu kan sebuah janji yang sangat agung gitu ya, sesuatu yang sangat sakral di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Tuhan gitu, makanya diarahkannya ke sana ya. Baik. Kalau tadi bagaimana kalau kita akhirnya menghadapi perceraian, tapi bagaimana juga agar pernikahan kita bisa sukses tadi, sakinah mawaddah warahmah gitu. Gimana Bu? Saya lupa mengenai komitmen itu, memang komitmen menjadi satu hal yang penting sekali ya. Mungkin di awal pernikahan orang perlu menyadari bahwa
kita nih sama-sama mau berjuang nggak sih dengan pernikahan ini. Jadi harus dua pihak sama-sama memang ingin mempertahankan, ingin menjaga maksud saya gitu ya. Jadi yang bisa menyelamatkan dari perceraian itu adalah sebetulnya komitmen. Komitmen yang kuat itu landasannya apa? Ya sebetulnya ketakwaan gitu ya. Takut kepada murkanya Allah gitu ya. Karena waktu akad nikah itu ya, banyak nasihat pernikahannya di khutbah nikah itu tentang ketakwaan ya. Untuk takut pada Allah kalau semua kita nggak memenuhi hak-haknya, janji kita gitu ya. Oke. Ya, itu yang akan menyelamatkan kita dalam setiap respon kita ya. Jadi kita tadi bicara mengenai mindful dalam berkomunikasi. Kita mindful, kemudian kita merasa bahwa nada kita sudah naik gitu kan. Ketika itu dilandasi oleh takwa pernikahan itu, dia akan cepat-cepat untuk mungkin minta maaf gitu ya, dan kemudian minta maafnya juga sama Tuhan juga gitu ya, karena mungkin dengan cara begini ya tidak berkenan gitu Allah ya. Oke, mungkin ada juga kaitan sama bahasa kasih kan? Ya, bisa ya. Karena kan memang ada orang-orang tertentu yang senangnya gimana gitu ya, untuk menjaga pernikahan biar langgeng dan bahagia itu loh. Iya, untuk langgeng dan bahagia, bahasa kasih bisa diterapkan dengan pas kalau kitanya paham, mengenali dengan cukup dalam ya pasangan kita tuh sukanya apa gitu ya. Tapi itu kental memang kan ya, ketika senengnya digimanain sebagai pasangan, mau nggak mau harus menggali tentang itu kan ya. Iya, harus ada kedekatan gitu ya. Dalam berkomunikasi itu mungkin kita juga perlu berlatih ya untuk memulai membahas dengan cara masuk yang halus gitu ya. Bagaimana itu? Jadi formulasi saya titik-titik itu biasanya lebih manjur daripada kamu itu gitu ya. Kamu nih nggak pernah gitu ya, nggak gitu. Tapi mulainya dari aku atau saya. Karena itu kan menjadi lebih netral terdengarnya, karena itu berarti persepsi kamu gitu ya. Jadi saya rasanya seperti diacuhkan ketika kamu main gadget aja deh misalnya gitu ya, daripada kamu itu di HP melulu, atau saya pikir kita mungkin harus sudah mulai menabung ya, daripada kamu itu boros, apa-apa dibeli misalnya gitu. Jadi mulai dengan statement saya gitu ya, saya titik-titik. Jadi komunikasi bisa diterima ya. Iya, komunikasi yang masuknya halus gitu ya, dan kemudian hindari yang sifatnya mengkritik dan menuduh gitu. Tadi kamu boros banget sih gitu. Jangan ya. Tapi aku pikir kita mulai harus nabung. Di note nih. Siap. Di dalam pernikahan itu kemudian ada hal-hal yang juga perlu kita sadari, bahwa kita memang diajak untuk berfokus kepada positifnya pasangan ya. Tapi kemudian masing-masing juga harus mulai menabung. Jadi berbagai hal kecil, kebaikan kecil yang bisa kita lakukan untuk pasangan, lakukanlah sehingga itu menjadi tabungan. Ketika muncul masa-masa sulit, kita berkonflik dengan pasangan, kita menjadi mudah untuk mengingat, oh iya waktu itu dia pernah ini baik sama aku begini begitu gitu ya. Ya, orangnya perhatian sama orang tua juga, sama mertuanya ada ini hormat gitu ya. Segala macam hal-hal baik yang bisa menjadi emotional bank account itu yang kemudian akan bisa menyelamatkan pasangan dari kehancuran sebetulnya, karena dia kemudian bisa berpikir bahwa dibandingkan apa yang terjadi saat ini, perbedaan ini sebetulnya ada banyak hal lain yang sudah baik yang sudah dilalui dan dia lakukan. Dengan cara demikian orang menjadi lebih bersyukur.
kuncinya juga bersyukur ya. Betul. Atas apapun pasangan kita bentuknya seperti apa. Oke. Dan mungkin dari bersyukur itu kita tadi ya jadi memperbaiki diri juga masing-masing. Iya, dan perlu diingat juga ketika ini dalam kaitannya dengan memaafkan gitu ya. Ketika pasangan kita melakukan sesuatu yang kita tidak berkenan, jangan-jangan kita pun memiliki kontribusi sehingga munculnya perilaku itu tersebut. Kayak misalnya apa ya? Contoh misalnya niatnya mau berdiskusi gitu ya. Tapi ketika ditanya terserah kamu aja deh, terserah kamu aja. Kata-kata terserah itu itu. Ya, tapi begitu udah diambil keputusan ternyata nggak setuju. Betul. Nah, kenapa pasangan kita terserah aja? Jangan-jangan kita ketika yang bersangkutan memberikan pandangan, kitanya mengkritik gitu ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa perilaku adalah sesuatu yang muncul atas reaksi terhadap atau respon terhadap suatu hal gitu ya. Jadi kita perlu aware, jangan-jangan kita yang memunculkan perilakunya dia yang seperti itu. Makanya kalaupun kita merasa tidak bersalah, mintalah maaf gitu ya. Apalagi kalau misalnya memaafkan itu atau minta maaf itu bisa membuat pasangan kita menjadi lebih enak, lebih nyaman. Dan kita kan berkontribusi terhadap healingnya pasangan kita ketika kita melakukan itu, dan apa salahnya gitu ya meminta maaf. Kalau itu bisa bikin dia bahagia, kenapa enggak gitu ya. Oke. Siap. Berbicara mengenai jeda ketika kita merasa sudah begitu dalam puncak ketidaksabaran menghadapi pasangan gitu ya, semuanya tensinya tinggi, tentu diperbolehkan untuk mengambil jarak sebentar gitu ya, seminggu atau 2 minggu maksimal. Jadi jangan sampai lebih dari itu, terutama karena nanti perlu adaptasi lagi untuk bisa membangun kedekatan. Dan yang paling berbahaya adalah jika terlalu lama, maka sangat mungkin ada pihak-pihak lain yang kemudian masuk dan memperberat kemungkinan untuk membangun kedekatan dengan pasangan. Memperkeruh situasi nanti bisa ya. Jadi. Oke. Lagi pula kalau di agama, kalau lagi marahan nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Iya katanya. Jadi itu perlu diingat, pasangan-pasangan yang suka melakukan silent treatment, tahu kan, didiemin gitu ya, didiemin. Kalau lagi marah diem, nggak mau ngomong gitu ya. Jadi diingat itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Nanti nggak betah pasangannya. Bener. Nanti bukannya jadi baik, malah efeknya malah jadi kurang baik. Ya. Baiklah, siap. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, terbayangkan di dalam pernikahan itu intensitas interaksinya tinggi ya. Apakah dia itu mungkin dalam keadaan secara emosional dekat atau tidak, pasti ada interaksi gitu ya. Dan segala macam karakter baik itu diperlukan di dalam pernikahan. Jadi kalau kita mengacu kepada misalnya kita tahu ada Asmaul Husna ya, sebanyak itu pula sifat-sifat Allah yang perlu kita serap, kita pelajari dan terapkan di dalam kehidupan berkeluarga ya. Mulai dari saling menjaga, saling melindungi, mendengar, mengasihi, lembut hati, memaafkan, menutupi gitu. Jadi karena itu memang sesuatu yang mungkin tidak mudah dicapai gitu ya. Jadi di dalam ibadah kita barangkali ya akan sangat baik kita selalu meminta untuk diberikan anugerah itu gitu ya, supaya kita memiliki itu. Kemudian memaafkan juga tidak mudah, kita minta diberikan kekuatan gitu ya, supaya bisa memaafkan. Kan kita mungkin tahu ya, maafkanlah maka dirimu akan lapang, tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi minta Allah untuk diberikan anugerah bisa memaafkan gitu.
Siap-siap. Introspeksi juga penting. Introspeksi diri ya. Terus aja namanya ketemu setiap hari dari membuka mata sampai menutup mata. Iya. Intensitas yang sangat tinggi ya. Pasti ada banyak hal yang terjadi di dalamnya. Minta maaf dan memaafkan, berterima kasih untuk hal-hal yang kecil, menyampaikan rasa penghargaan terhadap hal-hal kecil yang sudah dilakukan, gitu ya. Fokus kepada hal-hal baik yang sudah kita terima dari pasangan. Ketika kita memang dalam kondisi konflik, memang yang terbaca adalah jeleknya perbedaan kita dengan dia, gitu ya. Tapi kita belajar untuk mengalihkan perhatian kita, mengingat kembali hal-hal baik yang sudah kita rasakan bersama, gitu. Kebahagiaan itu, keindahan itu ya, yang akhirnya mempersatukan. Siap-siap. Semoga keluarga kita termasuk menjadi keluarga yang selalu tadi memperbaiki diri agar keluarga kita langgeng, menjadi sukses dan bahagia selalu. Tentu saja dengan bantuan doa ya, yang terus-menerus. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kebahagiaan dalam keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mungkin itu obrolan kita pada episode kali ini. Jazakumullah, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan bertemu lagi di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.